Jadi kalau di kajian mulang usul fikih. Jadi dulu Mbah Zubair alim usul fikih ngaji Mbah. Biasa. Misalnya Mbah Sahal itu alim fikih ngaji Mbah Zubair. Beliau di kitab Thariqatul Usul, napa? Thariqatul Usul fi syarhi Rubil Usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya ora tenanan, dia kalau bujane. Karena nak tenanan sing sekuler ta sekuler. Tapi nak ora tenanan sing khusyuk itu terus bento. Perkara wong khusyuk biasane tekstual, napa? Tekstual. Banyak masyhur guyonan Mbah Mun zada khusyuan zada. Tambah khusyuk tambah bento. Mergo wong khusyuk mesti tekstual. Oh resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat ku nak tamer, nak ora tamer gak sunat. Kok Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Jadi akhirnya kaya PKS kan koyo. Kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Narono tamer cek degan, cek es teh, es puding pokoknya manis. Karena maknane tamer itu halawiyah. Yang jelas tamer itu ora rokok gak mlebu mesti. Jadi sehingga Kiai Jawa ya rilek ae ya semisal enggak ada tamer ya halawiyah lah cek degan, cek es teh. Ya sudah karena maknane tamer itu halawiyah. Halal. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis. Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hal-hal yang manis. Nggak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyat. Berarti Nabi dzikru fardin min afrodil halawiyat. Latayen kudu tamer. Nah itu jenis ilmu usul. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut dzikru fardin min afrodi ummati lal murad takyen nang Abu paham ya? Jadi begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Fa minal wajh ini kultu al-athar mulane dari sunah rasul piye. Ana ono muni sunah rasul sik tak analisis ya usul fikih. Usul fikih sing piye sembo. Wayan kunulan ana iku gunaka ing dalem kono-kono panggunaan apa wajib event kang apes au qaulun utawa pendapat utawa qaul mukharrajun kang den simpulno. Lah tadi ya mukharraj itu yang sejenis dengan aslinya, bukan yang beda jenis. Jadi kalau kharaja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharraj itu produk apa? Produk. Wahai tu aku lan sekirane ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, maknane fal qadim ngote kaul qadim khilaful jadid. Awil qadim to aku muni al qadim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, napa? Nanti di aplikasi kitab alal qadim, alal jadid. Wahai tu aku lu awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wahai tu aku lu wakila kada bahwa wajun dhaifun masyhur itu. Kalau ada kata kila berarti bahwa wajun dhaif. Karena kila itu sifat tamridi. Wasokhehu te kaul sokhehu atau pendapat sokhehu atau wajah sokhehu awil asoh khilaful kil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajhun dhaif. Wasokhehu awil asoh khilafu. Wahai su aku lu wafi kaulin kada. Sebagian pendapat begini, farrojah khilafu. Berarti agar wafi kaulin kada farrojah khilafu. Kalau kaul sing unjuk khilaf. Wa min halan iku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah. Nafisatun kang indah adumuha kamu pola ingsun ha ing masail ilahi maring kita muharrar. Yang bagi ingkang sayuk jopo Allah yukhallain ora den sepek napa alkitabu kitab minha saking masail nafisa. Bon niki komentar Imam Nawawi. Kula nate bulan-bulan dadi Rafi'i itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Kata sekolah itu lupa ya karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar ngaji fikih loh guys. Saya ulang lagi ngaji fikih. Kita tahu kalau ngajinya Nahwu beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik sama Sahibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fikihnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Ghazwini pengarang kitab Hawi. Nah kemudian ini yang muridnya Imam Rafi'i. Yang muridnya siapa? Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi'i itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4. Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Tadi Imam Nawawi, Kamal Salar, terus Muhammad Sahibul Syamil, Sahibul Hawi, terus Imam Rafi'i. Jadi guru kelima. Berarti ada 3 orang kan? Ada tafawud 3 orang. Terus Imam Rafi'i itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi'i sendiri butuh murid sama siapa? Imam Ghazali. Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasit sama Basit. Jadi sebetulnya
Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial ning bab fikih. Dekne iku penemu fikih. Semua fikih itu ngiduk kitab wasit sama basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari wasit dan basit. Jadi muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali nek dekne mantan ahli fikih. Jadi ya rodok sial Imam Ghazali sakake. Makanya Ihya itu enggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabir pakai fikih. Ada toharo, ada bab salat, bab zakat dan semuanya ada komentar fikihnya. Ngerti-ngerti wong nyimpulno Ihya kitab tasawuf. Iku sing muni ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Mau krungu-krungu nek Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih. Justru tasawuf selingan. Ihya itu tasawuf itu selingan. Kalau nate sinau khatam. Iki tasawuf ning ndi cara kula biasa wae kitab fikih. Wong ora tau ngaji-ngaji nek wis ya utop kok tasawuf sing ndi ora ro. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah wasit basit ini kemudian kitabnya besar terus ditahrir jadi kitab muharrar. Karena Rafi itu putu murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haromen, memang guru fikih. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. 14 jilid itu ada kitab. Nah Imam Haromen ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayah. Makanya qala fin nihayah itu karangannya Imam. Nah, ya sudah seperti itu terus. Nah, muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir. Apa sudah ditahrir. Sampai Imam Nawawi direvisi lagi, tapi setelah 3 guru tadi ya, tapi mengalangkai 3 guru karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tahqiqnya itu. Imam Nawawi itu orangnya pede, sekali. Itu pernah didebat, mungkin Anda salah kutip. Jadi dia pernah nyarai muharrar, kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih mengidolakan Ibnu Taimiyah. Nyebut Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak ning Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir ning Mekah kangelan. Wahabi ora pati ngakoni siapa? Imam Ghazali, tapi nak muni Ibnu Taimiyah kan kurang. Dan ning NU kan Ibnu Taimiyah iku gak keren, man gua malah. Sing keren iku mau. Jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Nah ning wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak ning hadis kan keren, Imam Bukhari, Ibnu Hajar, Al-Asqalani kan. Ya setiap orang. Paham ya? Nah, aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah, makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh man ba'da. Nah, revisi itu kemudian Imam Rafi ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti. Al-Muharrar. Nah, Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali, jadi karena dekat ya, periodenya dekat, karena hanya tinggal 1 murid lagi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang, ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardi. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wal rubaten wal qadamen. Jabha 1, yaden 2, rubaten 2, qadamen 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah. Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat. Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah. Al-Asah ya sudah, sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan, yang diarani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab, sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah, berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabah al-ardi, dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan al-asah ndak, sujud harus 7 anggota. Kalau ndak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menuso dibully mbek Sarah-Sarah, kata Sarah-Sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini, ngeber. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan enggak pernah bilang sah enggak sah.
wa awaddu kadza wa uhibbu kadza wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umirtu ana sujud ala sabati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kadza, saya senang. Tapi wayah tamilu kata beliau, saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud alal jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yah tamilu. Berjudi lah, mungkin sah, mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadalaka wajhi. Bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati. Tadi ya. Karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadalaka wajhi. Ya sudah, berarti enggak perlu enggak perlu rubbati. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sapati adumen. Karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah, ala sapati adumen ini sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah mata ini, wis paling mangkal. Kulo tahu nang kantor pas ana acara salat khusyuk. Bapak agak datang. Ben teko. Ya saya teko tukokno tiket kan seminar ning kota kan tiket. Ya seneng ya ora. Senenge iku ya lucu wae. Ora senenge terus salat iku koyo senam yoga. Dadi takbir iku jare apa? Ambil nafas. Biar paru-paru. Pokoke fungsine salat iku koyo senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud, wah apa semuanya fungsi medis. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya akeh wong salat loro, sing ra salat sehat. Terus ana takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Dan mulai aku takok, "Bapak cara sampean piye?" Ya piye? Ya wong nganggur wae jar aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri kan sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging sugih-sugih ora tau loro, padahal ratu sholat. Nah kalau pulau barang duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud Pak. Jare mari jebare rezeki cing ora tau duka ya sugih. Kan saya takut tadi nek ora dibantah. Ya iku ora duka kok sugih, santri duka kok. Sugih. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka yo melarat sak putune. Padahal dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya duka cari jebare rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama tadi. Kowe darani salat ra ono fungsi medis yo kliru. Mosok gerakan sing digawe Allah kok gak ono. Sini. Tapi nek iku mbok imani, kok salat koyo senam. Ya senam. Aku nek kabur kudu ngene. Renggangkan tangan karena ini mata. Serau sama melo-melo ngono. Wis biasa wae. Tapi ora usah gedhe biasa. Wong sing gawe seminar ngono yo kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Wis ngono wae wis. Pangeran bagi rezeki. Ya kula terusno. Wa farrajih wa min hamasa ilu ani nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab wa aqulu fi awaliha qultu wa aqulu lan ngucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ngucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan qultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang qultu berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharrar. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharrar. Tapi kalau mulai kultu berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharrar. Paham ya? Jadi engko angger kultu berarti di muharrar direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang kultu berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharrar. Berarti ngenteni kultu. Kalau dia kultu berarti kan komentar apa? Komentar. Kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Rafi'i bilang, Imam Nawawi bilang apa? Kultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota. Ya, makanya beliau bilang sebut ini kan wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Mesti wae wa alam. Tapi dekne bar muni qultu ya sadar nak iso wae sing bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Wae bar ngaji muni wallahu a'lam. Bon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma te apa wae wajadta kang metu isirahu ing ma min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok. Wa nahwiha lan sepadane sak lafdhah. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar. Iku ngene fa'tamidha. Mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdz. Fala buddha mongko tan kena ora minha sanging ziyadah. Niki hebat tenan. Niki mulane kula nu yakin Imam Nawawi wali. Karena saya itu
sinau kitab Minhajul Thalibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Thalibin. Mulai pertama boyong kemriki kalau sorokan mbek Casarang ngantos samangke mbek Gus Ahyat kalian iso nganti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab dikarang wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qari'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qari'. Tapi kadang-kadang beliau jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qari'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai syarah, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Wedi nak santri ku bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau waca riyen ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda min. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya. Kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi nambahi kalbun akur karena kalau tidak akur enggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah kemudian dapat alamat itu begini. Dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini biar-biar, ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi, memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu, dia ini sore itu wite muruk, saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Singkat cerita, kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delalah pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi ila kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara syahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akad nikah dulu ini. Nah itu makanya saya itu enggak percaya ada apa menawa sing anakno trimo wong kampus saya enggak percaya ada kajian madzhabul akbar. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haula ibanati itu putri-putriku hunna darulakum itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu. Iya kalau dirabekno salam Melayu kan enggak sah. Karena syaratnya wali mujbir itu enggak ada adawah dhohi. Tapi Allah hanya bilang haula ibanati hunna darulakum itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh, tidak sah sama sekali, bukan sekedar nggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmil qari'. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, San saya belikan kopi. Ya sudah maknanya itu
belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena sing jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya seperti itu. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dawi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya mana yang bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdhah itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusannu qatul kalbi. Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sudah kalbun tidak sunat. Meskipun salah lafdhah. Meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakof, harus ada tradisi. Harus ada tradisi misalnya ngaji ya, injilnya ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amah itu benar-benar sih. Ya meskipun itu terjadi lucu-lucu nah, ijazah kok. Wah, mau aneh-aneh. Masuk ketemu Sayyid Muhammad pas kaji. Wah, aku murid Sayyid Muhammad untuk ijazah. Jajal kon maca Syariatu Al-Khalidah, pinter aku. Ya mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Aku lo maca Syariatu sinau yo khatam kula korek nganti saniki. Kalau sering ketemu game itu, kalau untuk ijazah mah urusan pam. Jadi kita bisa Muhammad Piro, judulnya rasa jeru deh. Sebutnya judulnya wae. Apa ya? Ono sing iku lho. Lah ngono terus idia bungkus sana tak takobal Allah minkum takobal ya kan. Dia misalnya ijazah amar resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut meniha ulai banati. Terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut. Kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ora terima salah sangat. Maka kemarin ketika saya terjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy itu saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau enggak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang enggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Ya, saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf udah enggak disebut, nah catatan-catatannya enggak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab. Kayak apa resiko? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya gini, ada cerita Madzhabul Arba'a. Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratul isya'ah. Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Ya terkenal itu sak dhuwure seksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cari Imam Malik. Sri ki rabi salam, cukup waline Sri ku nikahno ning salam. Gak perlu ana seksi loro tatul. Sementing terkenal. Jadi misalnya kawin dimono ning masjid. Saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup. Sementing diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isya'ah. Isya'ah. Bisa diterkenal. Lah Imam Syafi'i lucune lho pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro. Tapi wajibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya jadi isaah kan. Antar wong teko. Salam wis payu rabi. Nah, akhirnya kan mirip. Jadi Imam Malik nyaratno isaah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik gunane seksi ku ben ana sing nyekseni nak Sri ku bojone salam. Lah si isaah ku fokus syahadah. Isaah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separo-paro Imam Malik gak nyaratno seksi. Kayak apa fatalnya? Padahal ana terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajibe isya'ah. Diterkenal kan. Cara kula nggih bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora iso salam no. Wong wajibno teko ning undangan walimat. Wae buyute isya'ah. Yo den cara santri dibuli untuk kado boto macam-macam. Wakan wala elek ku werdusi sangone sak kedus mertuane seneng jibril dibuka. Masuk. Paling kaya ora santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang ngene mertuane iku barang barang dibuka kok santri-santri ya Allah.
Nah itu masalah. Makanya kalau suwon ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing waroi karena itu yang masih jaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan nama madzhabul arba'ah. Dan itu bahaya. Seorang lagi itu bahaya. Karena pasti tadi. Mana kalau nu gak ada madzhabul arba'ah sak meten mboten nate kula wae. Mesti bodoni. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahabi sak mene kok iki madzhab arba'ah sak mene. Hitung ya, wis ora usah ora detail ya tambah deh. Madzhab arba'ah kan ono sing gedene kok sak mene. Iku wis nyritakno 4 wong Syafi'i tok ya ono Wahab sak mene. Kok iki banyak mene. Berarti ono catatan-catatan hukum sing ya ora dibuang mesti dibuang kabeh. Terus moga itimad tok gedeng barang. Ya wis tok sak mene Wahab. Sak mene lah. Sono kita madzhab Fir'aun sing sak mene. Kulo itu ya. Tapi duwe kula tak ampe tak waca sediluk mesti keliru. Ora mungkin keliru. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiyar, gak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu udah. Sama tak ceritani, zaman Rasulullah tesih periode Mekah, itu kan dakwah. Dakwah itu cara pikirannya kafir Quraisy aneh-aneh. Aneh-aneh itu ya dianggap aneh-aneh. Ini bukti bahwa hukum nikah itu ma'ruf ya, hukum nikah itu ma'ruf. Ketika Nabi ku aneh-aneh namun terus diparani sampai tokoh-tokoh Quraisy. Hingga cerita di Abu Thalib, pamanmu aneh-aneh, mulai dua ajaran aneh. Tentu zaman itu memang dianggap aneh kan, bada adinu apa? Qoriban, saya itu qoriban. Di antara yang diomongkan orang-orang kafir apa? Begini saja Abu Thalib, celuk ponakan, celuk Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu ingin harta, jama'na laka malam. Kita akan mengumpulkan harta. Fatakunu aghna Quraisyin, kamu jadi orang paling kaya karena kita kumpulan. Terus saya saweran, kamu tak kasih uang banyak. Dan jika kamu aneh-aneh itu karena mencintai seseorang perempuan, kamu ingin menikahinya, maka kita akan bilang ke keluarganya fazawwajnaka. Itu di semua tarikh fazawwajnaka. Itu kafir Quraisy yang ngomong sebelum datangnya Islam. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai umuman, kira sering cawe itu gampang, tak culik no. Preman, yang ngomong ini preman semua. Preman Quraisy. Tapi mereka bilang, kita bilang ke keluarganya, mereka bilang, kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, apa? Melibatkan wali. Paham ya? Sehingga kalau kita omongan, misalnya ono wong buah lesbi. Atau ana wong homoseks kita lah kan ngomong, "Lah opo seneng padha lanange? Cawe wedok ra akeh." Apa terus cawe wedok halal diambil kan? Nah, itu sama dengan haula ibanati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi din. Mulane alaysa minkum rajulur rasyid. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu? Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran tadi. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti nak nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Paham ya? Sehingga ketika di tek-tek nikah itu enggak perlu itu ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar baru mbok rasakno bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Bagian Quran ayatnya lebih umum wa ukhillalakum ma wara'a dzalikum. Asal ndak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang kok langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu hukum yang ma'ruf terus nggak ada catatan-catatannya karena wis ma'ruf. Paham ya? Ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zaman itu kan ma'ruf ini hilang tingkat kemakrufannya. Nah, ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan karena kalau ndak dikira itu cukup. Lalu Imam Nawawi ketika dia wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin daerah itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadzalan hale koyo mengkono-mengkono wujubul i'timad. Wa kadza wakal i'timad lima wajadtahu min ziyadati
Jadi nak cara rujuk Mbah Jubair wong alim ya wakada wakal iktimat lima wajadtahu minas ziyada kamu juga harus iktimat mau te apa wae wajadta kang metu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan mukhalifan khali berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sanging kitab liyane muharrar min kutubil fiqhi sing boro-boro kitab fikih fa tamid mongko cecekelana sirahu ing ma zidtuhu nggih gaya rujuk cantel ma zidtuhu apa yang saya tambahkan atau ma wajadtahu minas ziyadah ya rujuk dua fa tamid mongko cecekelana sirahu ing ma wajadtahu minas ziyadah fa ini mongko sak temene ingsun hak waktu wis nahkikno ingsun hu ing ma wajadtahu minaz ziyadah min kutubil hadis sing pira-pira kitab hadis al mu'tamadi kang kena dienggo tetangga iki khas Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke muharrar melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mbek kitab hadis. Nak kitab muharrar paling riwayat bil makna gamane. Pancen tak cek ngono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim, dadi dekne pancen pinter hadis. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis lafate mirip, muradif lah gampangane. Nah, pokoke ngono-ngono ae, pokoke ngono-ngono. Ajare Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mbek muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku wis tak cek mbek kitab-kitab hadis. Nak muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku cek jare Imam. Jadi Imam Nawawi redaksine piye wa kadza ma wajadtahu minal adkar kok mukhalifan lima fil muharrar cek muni wa ghairihi menada muharrar wis kabeh min kutubil fikih ya jan kita pakai ruwe Pak kula ngecek bolak-balik pancen sak enake nggih wiridan sak enake mergo mau sing aran kan rapati apal hadis jadi akhirnya lafate wis karo-karuan sing pas wiridan apa pas wiridan jabe Imam Nawawi ya anut aku wae ya fa tamit wis anut aku wae fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al mu'tamad aku tak cek sing mirip hadis ku kitabku ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi kira apa malah muni ngono kira Imam Nawawi biasa dan wiridan itu seru repot wiridan itu persis lafaz hadis iku Wahabi sing ahli sunnah rada kreatif tapi ora persis semua kok beda mek rapate sapa Kanjeng Nabi ana nek iso ya persis tapi ora krana Wahabi ya kepengin persis wae waqat uqad dimulan terkadang disene ingsun ba'da masailin fasli sebagian masalah fasal li munasabatin krana ana keserasian awif tisoren to krana ngringkes warubama qadam lan terkadang disene ingsun faslan ing fasal li munasabati krana munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan to ngarangi nyarai tapi kadang pasalnya itu diacak tidak persis urutan yang ada di kitab muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Warubama qadam tulan terkadang disene ingsun faslan ing siji fasal lil munasabati krana munasabah. Ayo jelas kula nate sinau menyang talibin jadi di antara kitab sing dipuji para habaib alawi ini kitab Minhajul Talibin. Pol sampai saya tahu sekarang sebut Dura Said Ali enggak ngorek kitab Minhajul Talibin hatta tufiya. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk zuriyah beliau itu senang sekali sama kitab Minhajul Talibin. Terus sinten Habib Zaid bin Semit ketika beliau gawe bab kutubun al-musabiha namanya kutubun al-musabiha itu diantara fil fikih itu yang disebut Minhajul Talibin. Karena ini ya kalau tetap senang jenengan tetap takrib mawon misalnya makom ya takrib kalau lah ya sinau takrib di sana ini cuma kitab ini karena tidak populer kalau eling-eling no ya ngerti nak takrib mu'in asal usulnya nginduk kitab nama Minhajul Talibin jadi mau ngaji barokah-barokahan ya kalau cara pulau jangan tenang kalau takrib itu sudah milih satu garis tapi kalau Minhajul Talibin karena masih orisinal tapi ada kaulun mukharrajin apa ada kaulun mukharrajin itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok ya kayak tadi misalnya Mbah Mun berpolitik derek P3 itu apa maknanya harus P3 apa asal partai Islam apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara atau yang penting ulama dan umara tidak benturan buktinya guru-guru kita berkontribusi sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin PKB ya tidak mesti takyin semuanya tidak mesti takyin kita tahu misalnya Mbah Sahal tidak berpolitik tapi memberi kontribusi pada negara ada ulama-ulama yang enggak pernah berhubungan dengan negara Mbah Dimyati Pandeglang Mbah Fadl tapi juga menjaga stabilitas nasional karena kadang barang negara itu malah fitnah
Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umara tahu amani. Sementing saling memberi apa? Lah kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja, itu ya mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar, meskipun dia munafik, dia tonggo. Atau ta'allufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay, tapi simpati sama keluarganya. Kalau lu ngerasa nona pernah ada orang itu mati, pokoknya desa kidul mereka. Kiainya ke sini karena matinya itu apa itu? Semati mereka narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, Gus kalau nyolati buat sholat itu. Tapi uangnya mati oplosan, sergani ibu. Karena kadang-kadang nyon sewu anak-anak yang begitu ibunya ya melok ngaji kiai. Kadang mbahnya orang solih bisa niatin sergani keluarga. Nah ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ning Kanjeng Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Iku sing matur Kanjeng Nabi kon rawuh ning jenazah bapak. Jadi artinya itu sekian kemungkinan, apa? Nah, sing repot kesimpulan liberal. Oh, Nabi kancane anu munafik ora apa-apa, tenang. Rusak nek liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Ya sudah seperti itu. Wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah mukhtasar. Ingsun arep-arep ayakuna ento napa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam fungsinya sama mirip sebagai syarah nggih. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak syarah. Jadi wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah kitab ringkesan ingsun arep-arep ayakuna. Yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharram maring kitab muharrar. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak syarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharrar ndak ada, saya tambahkan. Terus dawuh Imam Nawawi malih fa inni mongko sak temne ingsun la ahdzifu iku rambuak ingsun minhu sangge kitab muharrar se'an ing apa wae minal ahkam sing pira-pira hukum aslan babar pisan. Saya jamin ndak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La ahdzifu minhu se'an minal ahkam aslan wala minal khilafilan aku rambuak khilaf. Mane khilaf yang diterangkan kita muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggo lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham ya? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Bakar sarok telan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijusin ing dalam ngumpulno sak juz. Juz bagian latif ingkang cilik ala surati sarhi ing atase bentuk sarah lidako iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Lawa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki ku atam bihu ngelingno. Wa maksudi tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek utawa bihi kan ikilah taklif iku atam bihu ngelingno alal hikmati ing atase hikmah. Hikmah fil uduli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti mari muhim, mari salah jet. Ya mungkin kan potensi itu kan mungkin jenenge manusa padha manusa. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib, disarai fathul gharib. Terus fathul gharib disarai bajuri. Paham ya? Berarti bajuri sarhun ala sarhin. Nah, misalnya takrib bilang al jamaah sunnatun muakkadatun apa? Sunnatun muakkadatun. Terus sama sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah. Paham ya? Nah, itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama fathul gharib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini. Rasulullah itu pernah merangi orang yang ninggal jamaah. Gak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu ya. Cara kowe kan ora beda nih, cara bakat ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi ya. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah,
saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Sholat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada perlakuan se-ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunat? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Pasti se-ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunat. Sehingga kata sunatun mu'akkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali, masa terima fardu kifayah sampai omah pe diobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal, jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang sartun fi sihhatis shalah. Karena enggak mungkin hukuman se-ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim dong. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu fardu ain atau sartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah, bahkan cara Hambali fardu ain ada mana syarat tanya salat anggapnya fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan nggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran rasi tinggal gak popo. Wong ditinggal rapopo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Nggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se-ekstrim itu. Nah, makanya meskipun kitab takrib kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai sarah langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Terus sarhun ala sarkin bahkan cara Ahmad bin Hambal sartun sisi hadis sholat agar saja fardu ain. Nah seperti ini itu kan. Nah, dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya Mukharrar kita anggap salah secara disiplin ilmu langsung tak ganti. Tapi wa maksudi bi at-tanbihu alal hikmah fil usul an ibaratil Mukharrar. Wa fi il-haqiqah jenal ing dalam nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era etap ini disebut wa fi il-haqiqah jenal nambahi qaid. Al harfin to nambahi huruf, al syartin utawa nambahi syarat dil masalah maring masalah. Jadi misalnya kayak ngene lah, misalnya Munah ngarang kitab wali iku bapak. Nak ora ono bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak rono bapak, mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jadi gak ada bapak, waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat, karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak, kalau gak ada bapak itu jadun, kata matan kan gitu. Pasti sarah langsung bilang abul ab, apa? Abul ab. Bapak. Karena kalau tidak ditulis abul ab, jad itu memasukkan abul padahal abul nggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul ab. Ya saya ulang lagi. Itu cara orang awam ramah salah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar karena nanti kalau jad bisa difahami abul Paham ya? Jadi misalnya saya mati, walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya. Kan abun fa abuhu kalau enggak ada akhun saking. Enggak misalnya bapak masih sugeng. Walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak. Paham ya? Nah, bapak ini jangan redasikan jadun tapi abul. Karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya. Paham ya? Dan ini masalah. Karena mbah dari istri saya enggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun. Fajadun keliru, yang benar abun fa abul atau abul ab. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab, karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham ya? Jadi ya, seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kosopo. Tapi kalau abul ab kan bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin ausar itu mana itu. Nah, kata Imam Nawawi wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda minha. Wa aksaru dzalika wa aki mengkono-mengkono ikilah apa tambah atau udul kan mungkin wa dzalika ya bener bakar mengkono-mengkono dzaliku wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au syartin utawa ziyadati qaidin
semua itu tak tambahkan minat iku minat doru riyat saking barang-barang sing kudu to sing terus Allah tikang labuda kantan corona minat saking doru riyat. Jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya, kadang saya tambahkan catatannya, kadang saya tambahkan apa-apa. Semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ini lah namun, misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya saja. Ya tentu haulai banati hunna adhalakum ba'da akdin sahih. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut difahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya salat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Gharis, kata takrib salat mayit itu fardu. Pasti ini ada salahnya. Ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kue tok. Makanya Sarah nambahi. Tapi andekan yang tahu hanya kamu tok. Satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok. Ta'ayyana alaika maka wajib kamu. Berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakil. Tapi kalau yang ada hanya kamu maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan terus nambahi fardu kifayah in kana kada. Paham ya? Dan fardu ain kalau ya, mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat dururiyat setengah sanging barang-barang sing pokok Allah tikam labu dagang dan kena ora minha sanging dururiyat. Wa ala wahilan iku ing atase awasarasan al karimi kang api atau kang lumo itima diutai tetangganan ingsun wa ilahi lamaring awasarasan tafwidi utai penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun. Wa asalu lan jale ingsun ing Allah anaf aing bareng manfaat bi biadal kitab lima ring ingsun walisa iril muslimin maring sekabehane tiyang napa Islam. Warid itu master standard ya. Apa? Master standard. Wa asaluhu an nafabihi wa hislan. Orang harus ngaku al apa ya? Kabeh redaksine waridwan nih. Wa asaluhu an nafabihi li walisa ilil muslimin. Dene warodi atau waridwan. Mosok kabeh. Ana sing naskah beda nih. Kulo ya rada ganjil. Ana sing teke beda. Kita mau apa? Apa? Apa ya? Ndak. Ini waduh. Tapi yang aneh tetap sini yo. Apa terus? Warid-warid. Warid-warid ya. Nggih. Oh, itu rada lumayan bisa di atop noning anaf wa as'aluhu anaf ali warid wa nahu as'aluhu ridwan. Ono sing warid-warid. Ya lumayan rada maju. Ya gede Kang gede. Warid-warid yo aneh. Ya namanya ya. Itu gede apa? Waridwanahu wa as'aluhu ridwanahu kan lumayan iki iso dipeksa. Iso dinego ya. Waridwanahu lan ingsun njaluk ing ridane Allah, ngridani ani saking ingsun wa nakhibba lan saking pira-pira kekasih ingsun wa jamil mukminin lan ridani sakabehane tiyang napa? Mukmin. Ali